Shalom Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Kita akan lanjutkan tentang Parakletos atau penghibur atau penolong kita, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus yang akan menyertai kita dan tinggal bersama-sama dengan kita. Firman Tuhan ajarkan seperti ini, saudaraku. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-26 dan 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang. Jadi penghibur itu yang utus ya Bapa dan Tuhan Yesus. Berasal dari Bapa. Saya ulangi ya, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Saudaraku, Roh Kudus itu sampai hari ini, setelah dia tercurah di kamar loteng Yerusalem, dan kemudian terjadi, sejak hari Pentakosta itu terjadi akan kegerakan luar biasa, yaitu Injil diberitakan, gereja berdiri, sampai hari ini, Roh Kudus itulah yang bersaksi tentang Tuhan Yesus. Bagaimana cara Roh Kudus bekerja, melaksanakan akan kesaksiannya tentang Yesus itu? Ya, itu adalah karya Roh Kudus. Tetapi kita harus perhatikan di ayat yang ke-27, saudara. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Nah, di sini kita nggak bisa berkata, nah ada Roh Kudus yang maha dahsyat, yang maha bisa, yang dia mampu lakukan segala perkara, ya silahkan Roh Kudus saja yang bekerja, bersaksi tentang Yesus. Enggak, saudara. Aturan yang Tuhan berikan adalah Roh Kudus bersaksi tentang Yesus, tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Kita yang sudah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya tugas. Kita bersaksi. Kita memberitakan akan Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat satu-satunya. Tidak ada orang yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui Dia. Dialah jalan kebenaran dan hidup itu. Kita bersaksi. Tetapi ingat, itu kan ayat 27. Kita bersaksi karena memang perintah Tuhan katakan demikian. Kamu adalah saksi-saksiku kan? Roh Kudus juga bersaksi, saudara. Kita bersaksi, Roh Kudus juga bersaksi tentang Yesus. Artinya kita ini partner dengan Roh Kudus. Nah, inilah dahsyatnya kesaksian Kristen. Kita tidak mengandalkan akan kesaksian kita sendiri. Kita tidak mengandalkan akan kemampuan kita untuk meyakinkan orang tentang siapa Yesus itu. Pengetahuan kita tentang Alkitab itu penting, itu bagus, tapi kita nggak bisa mengandalkan itu. Kefasihan kita berbicara di dalam bersaksi, memberitakan Injil, itu penting, itu harus dilatih, tapi bukan itu andalannya. Andalannya adalah karena kita tahu bahwa Roh itu bersaksi tentang Yesus. Jadi Roh Kudus bersaksi tentang Yesus. Nah, kalau Roh Kudus yang bersaksi tentang Yesus tentunya dahsyat, saudara. Memang ada kalanya orang-orang tertentu itu mendapat mimpi tentang Tuhan Yesus. Siapa yang ngasih mimpi? Roh Kudus, saudaraku, ya. Mimpi tentang Tuhan Yesus yang begini begitu. Ada saatnya Roh Kudus itu bersaksi, karena memang mungkin terlalu sulit ya orang itu dijangkau. Tetapi kita juga harus berperan, saudara, karena kita adalah partner Roh Kudus. Entah siapa yang memulai terlebih dahulu, atau barangkali Anda, saya bersaksi pada seseorang, setelah itu kita berdoa. Roh Kudus melanjutkan bersaksi, meneguhkan, meyakinkan kepada orang tersebut tentang siapakah Yesus itu. Demikianlah kerjasama antara umat Tuhan, gereja Tuhan dengan Roh Kudus. Jadi kalau kita bersaksi, jangan sekali-kali kita melupakan bahwa yang bisa membuat orang bertobat itu adalah Roh
Kudus. Saudaraku, banyak orang yang karena merasa bahwa dia sudah fasih di dalam memberitakan Injil, dia merasa bahwa dia mampu memberitakan Injil. Saudara, ini keliru. Sebagus apapun kita memberitakannya, selancar apapun kita menyampaikannya, kalau tidak ada Roh Kudus yang ikut bersaksi, orang itu tidak akan bertobat. Ini harus kita pegang sebagai prinsip di dalam pelayanan pemberitaan Injil. Tuhan Yesus memberkati.